parkir di depan di pasar minggu tuh ditutup. Oh jangan kaki tunggu sini kan. Buru-buru ambil speaker tutup aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mestinya sekarang saya, Excel dan Bang Sunan Kalijaga akan live bersama-sama di Salik Sapa TV dalam program pesantren 40 hari di rumah aja. Tapi berhubung ada gangguan server, mungkin sampai jam 9 nanti, wallahu a'lam bishawab. Kita akan live di sini saja bersama dengan Bang Sunan Kalijaga, pengacara hijrah ya, pengacara saleh kita insyaallah. Mudah-mudahan sesuai dengan nama beliau, Allah Ta'ala jadikan Bang Sunan Kalijaga sebagai wali Allah. Amin. Nih Bang Adrizal preview menonton, Masya Allah. Kemudian ada juga Excel seorang muda hijrah yang luar biasa, yang semangat dakwahnya sangat mengesankan. Baik, kita akan lihat siapa yang sudah bergabung. Oke. Oh, ini ada teman dulu sebelum ini kita gabung dengan Syekh Umar Hussein ini. Syekh Umar Hussein dari England ini. Nah, sebentar. Oh, Annabelle, the legend of gamer. Waalaikumsalam. Boleh mana Excel, mana Bismillah? Mana Excel Jody. Syekh Umar Hussein, kalau kita invite him. Mana? Unable to join. I can invite you, Masya Allah. Mana Excel, insya Allah Excel sama siapa yang mau bergabung dengan saya, boleh kita akan bergabung. Oh, ingatkan saya main organ. Oh ya, Masya Allah. Apa kabar Bengkulu? Entertain Bengkulu. Join now, join. Kita telepon dulu dia. Ustaz, saya mau nanya dong, silakan Bang. Excel. Rombong Kebumen insyaallah. Mana siapa yang mau bergabung dengan kita insyaallah? San, antum gabung di Instagram, San. Waalaikumsalam. Sekarang gabung Instagram. Invite. Watch me. Oke, kita tunggu Bang Sunan dan Bang Excel bergabung. Saya Bayu, pemain organ yang ke Kota Demokrat. Insyaallah Temanggung hadir. Aku Ustadz. Sebentar kita tunggu dulu Excel ya. Nanti boleh kita bergabung sama-sama insyaallah. View. Adrizal preview. Ini ada ini Masya Allah. Join. We try ya again. Kenapa? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau Sunan, mana Sunan Kalijaga? Bang Sunan Kalijaga. So, kami doakan insyaallah. Saya suami kenapa boleh doakan kami semua suami saya selalu amin. Semoga Allah jaga insyaallah. Mana dia? Kaif halak biha? Alhamdulillah. Sunan.
Tanya apa tadi bro? Maaf tak kebaca bang. Bang, Anda live di Instagram. Antum gabung dong. Waalaikumsalam. Sambil nunggu saling sapa. Ya sekarang antum buka Instagram. Antum join invite Anda. Ya nonton ya sekarang ya. Instagram. Oke, doakan kami bisa kelompok pelari. Insya Allah ada niat, ada 1000 jalan. Gak ada niat, ada 1000 alasan. Ada niat, ada 1000. Excel Jody view. Oke, this is my man. Oke. 4 bulan, tayar. Tayar, baik. Azerbaijan. Dakwah sampai mati. Mati dalam dakwah. La ilaha Illallah. illallah. Lagi di mana, San? Fil bait. Baiti jannati. Baiti Jannati. Itu sama program mana itu nanti habis ini? Amin. San. Gimana? Sama siapa di rumah? Sama semua. Ada istri, anak. Ada. Bini cariin dong. Subhanallah. Gimana San iman hari ini, San? Alhamdulillah. Lancar. Ya. Berkah. Segala puji bagi Allah. Iya. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Ya teman-teman sekalian ya, ini Hasan. Kalau nama di Instagramnya Excel Jody. Tapi kalau nama hijrahnya, nama yang diberikan sama siapa yang ngasih nama Hasan? Ya. Habib Syekh Syam. Nah, berikan nama Hasan. Subhanallah, saya sudah dengan Excel ini, dengan Hasan ini punya banyak pengalaman dakwah yang luar biasa ya. Kita pernah pertama gerak 4 bulan ke Hong Kong tahun 2011-an ya. Ke Hong Kong, ke Makau, kemudian lanjut ke pedalaman Papua. 4 bulan sih kami sama Excel sih. Kita dari kota mewah Hong Kong itu tiba-tiba digerakkan ke pedalaman Papua. Ke hutan. Subhanallah. Kemudian terakhir kita keluar 40 hari di mana, San? Di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Kalsel. Sampai Batu Licin, sampai kemana-mana, sampai kita naik apa di sana tuh, yang antum try Naik di apa? Batu Licin. Atau mobil yang kita dakwah di atas mobil itu. Pickup. Mobil apa namanya? Bukan mobil pickup. Rolls Pickup Royce. di Papua. Double R. Rolls Royce. Ada teman-teman mau bertanya, silakan mau bertanya. Kepada Excel boleh. Nih Bang Sunan mana dia Bang Sunan? Bang Excel kamu gerak lagi di Bayu, Masya Allah. Bang Sunan Kalijaga sudah bergabung. Ada Adrizal preview juga di sini. San, bagi dulu targib San. Iman yakin San. Ini yang target nih. Make target. Pakai ini lah. My boy Ustaz, Masya Allah. Si Takbar Allah. siapa nama San lupa? Lennon. San, pakailah sorban itu dulu San. Pakai songkosan. Biar keluar ilmunya San. Topi anak lagi dicuci semua. Sudah di laundry. Ada Adrizal tuh, Hah? Ada Adrizal tuh. Oh, Masya Allah, Daat ya? Daat ya. Lagi jempol 3 tuh. Daat, sehat. Alhamdulillah. San, di hari kita bicara kebesaran Allah, hari itu iman kita meningkat. Benar. Can you give bayan in English little bit, insyaAllah? Short bayan, 5 minutes. Hah? Aneh yang dengar dulu lah hari ini. Nah, Allah kuasa, makhluk tak kuasa, dunia sementara akhirat selama-lamanya. Waalaikumsalam, Daat. La ilaha illallah. Allah yang membahagiakan, selain Allah tidak bisa membahagiakan. La ilaha illallah. Allah yang memberi rezeki, selain Allah tidak ada yang bisa memberi rezeki. La ilaha illallah. Siapa yang mendatangkan istri? Allah. La ilaha illallah. Subhanallah. Coffee, bro. Akhiru min qawli la ilaha illallah. Itu tangan kanan ya guys. Ya, ini kan lagi mirror ini. Kadang-kadang orang-orang jangan piknik dia komen. Iya. Nah, yang kurang piknik itu komen. Optical illusion. Ayo. Tergib, Masya Allah. Kita bukan apa-apa ya. Bukan siapa-siapa. Gak bisa apa-apa. Semua itu dari Allah. All from Allah. All by Allah. All from Allah.
Ya. Jadi kita get Allah, get everything. Kalau kata yang trader, lose Ya. Allah, lose everything. Dapat Allah, dapat segala-galanya, hilang segalanya. Tapi Ana terkesan omongan antum benar juga. Dan Ana ngerasain juga. Emang orang beriman nih kalau harus belajar, kalau dipuji nggak terkesan, kalau dibully juga nggak terkesan. Itu masya Allah, itu Ya. dalam. Ya. Dipuji nggak senang hati, dibully nggak sakit hati. Iya. Karena penilaian orang ini nggak penting, San. Apa artinya seluruh dunia mengatakan kita orang baik, tapi Allah katakan tidak? Apa artinya semua mengatakan, kamu hebat, kamu soleh, kamu dahsyat, tapi Allah katakan tidak, gimana? Yang penting apa kata Allah saja. La ilaha illallah. Asalkan Allah ridha ya. Allahu Akbar. Ustaz, apa yang harus dilakukan di tengah wabah ini? Apa nih maksudnya? Ini pertanyaan, San. Apa yang harus dilakukan di tengah wabah ini? Suami saya lagi kira 40 hari. Sedangkan saya harus menafkahi anak-anak saya mau bekerja tapi tidak bisa mengurus suami dan tidak bisa cari. Iya, tawajuh kepada Allah. Ini saatnya untuk belajar iman, yakin. Saatnya belajar yakin. Jangan meminta, berharap kepada makhluk. Angkat tangan buat amalan, nanti kita akan lihat nih. Ibu akan lihat bagaimana cara Allah memberi rezeki tanpa disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah saat belajar iman yang sempurna. Ketika suami keluar jalan Allah, Allah hantarkan ribuan malaikat untuk menjaga rumah. Jadi jangan khawatir. Cuman hari ini Allah mau tolong, tapi hati kita masih tawajuh sama makhluk, maka Allah nggak bantu kita. Itu masalahnya. Jadi yakin aja lah. Pokoknya ini ilmu yakin ini sebetulnya ini bab awal dalam Islam. Bab mengenal Allah itu bab pertama, jauh sebelum sholat, zakat, puasa, haji, umroh itu ini dulu. Yakin dulu, la ilaha illallah. Di hari orang juga lupa, Der. Orang juga lupa juga pintu rizki ada 13, ya kan? Coba kan ingat nggak, San? 13 pintu rezeki. Ikhtiarnya cuma satu doang kadang-kadang. Makanya orang banyak yang 12 asbab amalan, satu asbab ikhtiar ya. Coba saya ingat nggak, San? 13 pintu rezeki berapa antum ingat? Ada ingat silaturahmi, ya kan? Puasa kita, sedekah kita. Ya. Sholat sunnah Terus? kita, istighfar kita, selawat kita, tilawat kita, ya. Jadi 13 pintu rezeki itu, San, yang pertama itu takwa. San? Iya. Yang pertama takwa. Takwa. Teman-teman coba catat ya, yang mendengarkan di rumah itulah kalian catat. Ada 13 pintu rezeki. Yang pertama takwa. Yang kedua tawakal. Takwa. Ya. Ya, yang kedua tawakal. Yang ketiga salat. Salat itu pintu rezeki. Yang keempat doa. Coba dicatat. Kalian kalau cepat jarinya coba ikut mencatat biar hafal nih. Yang kelima dakwah. Yang keenam ta'lim. Yang ketujuh baca Al-Qur'an. Tilawah. Ta'lim tilawah. Kemudian yang kedelapan zikir. Yang kesembilan istighfar. Yang kesepuluh silaturahmi. Yang kesebelas sedekah. Yang ke-12 nikah, dan yang ke-13 kerja, ikhtiar. Itu tuh asbab rezeki yang ke-13. Jadi satu-satunya rezeki, asbab yang dijamin Allah Ta'ala, yang tidak dijamin mendatangkan rezeki itu yang 13. Yang 12 pasti mendatangkan rezeki. Oke, Masya Allah. Ini ada Bang Sunan Kalijaga nih, kita ganti dulu. Bang Sunan Kalijaga masuk, Excel live tadi. Kita ganti Bang Sunan. Mana Bang Sunan? Bang Sunan mana? Oke ya. Dan Ana invite lu Bang Sunan nih, biar dia. Oke. Assalamualaikum. Wali Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Kalijaga. Bang Sunan apa kabar? Alhamdulillah, baik, sehat. Di mana di Bang? Di rumah aja apa di kantor apa di mana ini? Lagi di rumah aja. Di rumah, Ustaz. Bagaimana keadaan iman, Bang? Alhamdulillah. Selama pandemi ini gimana keadaan iman? Iman seperti biasa, hamba masih seorang manusia yang imannya naik turun, tapi insya Allah selalu ingin memperbaiki diri, belajar agar lebih baik, dan lebih baik. Ya. Iman naik turun itu bagus, Bang. Yang parah itu keluar masuk. Kan kata Nabi akhir zaman, pagi beriman, sorenya enggak. Sore beriman, paginya enggak. Kalau naik turun itu masih bagus. Kalau naik turun masih bagus ya. Itu biasa tuh yazid wa yanqus. Di hari kita bicara kebesaran Allah, hari itu iman kita naik. Di hari kita bicara dunia, hari itu iman kita turun. Iya, betul.
Wah, jadi kadang-kadang kan masalah ini datang aneh-aneh aja bang ya. Apalagi dunia Bang Sunan ini kan berhubungan dengan hukum kan. Yang datang orang-orang bermasalah dengan keadaan dunianya dia masing-masing. Ada masalah rumah tangga, ada masalah bisnis. Bagaimana antum menyikapi bang? Apa usaha dakwah yang antum lakukan kepada klien-klien antum sekarang bang? Ya, alhamdulillah yang pasti pertama-tama saya mendengarkan ya problem, persoalan atau keluh kesah dari klien. Lalu saya mencoba menarik satu benang, apapun yang menimpa dirinya, ya itu pasti atas seizin Tuhan atau seizin Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Kedua, saya mencoba ya ketika dia salah, saya menyampaikan dan menyatakan bahwa Anda salah. Ketika dia menyadari kesalahannya, ya lalu ada niatan untuk memperbaiki diri, maka saya terus akan membantunya gitu. Saya tidak akan pernah mau membela orang yang salah, walaupun dia mau bayar saya pun berapa banyak, ya. Tapi sebaliknya saya akan membela seseorang yang ketika dia melakukan salah, dia ingin bertaubat karena tidak tahu dan ingin bertaubat gitu. Masya Allah. Yang penting dia mengaku salah dulu bang. Kalau ada orang mengaku salah di awal, iya betul. Ya. Dan setiap saya memegang satu perkara atau kasus, saya selalu berdoa, ya, sholat, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika memang orang ini pantas dibantu, tolong dimudahkan jalannya, ya, dibukakan pintu-pintunya. Namun demikian apabila memang Allah tidak berhendak saya membantu, tolong dikasih tandanya. Dan alhamdulillah sampai kemarin pun 2 hari lalu saya masih menolong seseorang dengan sungguh-sungguh. Saya pikir dia adalah orang yang baik, orang yang benar. Ternyata yang saya bela itu terbongkar. Akhirnya dia seorang penjahat. Gitu loh. Kalau gitu sikapnya tuh bang, habis itu berhenti menolong orang yang dirugikan. Iya. Nah, dalam persoalan tersebut saya minta sama Allah tolong diberikan petunjuk kepada saya. Dan alhamdulillah malamnya saya diberikan petunjuk sama Allah melalui orang-orang yang merasa dirugikan. Akhirnya semua melapor kepada saya bahwa orang yang saya bantu tadi siang itu adalah seseorang yang banyak merugikan orang. Masya Allah, Masya Allah bang. Bang Sunan, semua kita kan tahu nih Bang Sunan beberapa tahun yang lalu lah. Saya ingatnya Bang Sunan ini kan pertama kita ketemu di rumahnya Usi ya. Tahun berapa itu Bang? 2018 ya? 2018 ya? 2 tahun lalu lah. 2 tahun lalu. Ya, jadi ceritanya teman-teman ya, saya tuh ngisi ceramah di rumahnya Andika pertama. Bang Sunan waktu itu datang. Dia datang kayaknya nggak terpaksa banget datangnya dia. Karena dia nganter istrinya datang. Nah, terus dia curhat. Waktu itu istrinya memang mengajak. Padahal waktu itu lagi ada janji sama klien bang ya. Hari itu di mana saya pertama kali ketemu sama Ustadz Dery, saya sebenarnya ditunggu oleh CEO-nya dan direktur utamanya Indomobil Finance untuk rapat untuk memberikan kuasa kepada saya. Jelas uang masuk lagi. Jadi hari itu saya nemenin istri saya pergi kajian yang di mana awalnya saya duduk itu mendengarkan dakwah atau ceramah dari Ustadz Dery itu sebenarnya masih bingung ya. Aduh, saya seharusnya ada di kantor Indomobil Finance pada saat itu. Tapi lama kelamaan saya lebih bisa meresapi ya, lebih bisa tenang ketika apa yang disampaikan oleh kawan saya Ustadz Dery ini bisa menyentuh, mengena bahwa lupakan sejenak urusan dunia. Ya, kalau rezeki tidak tertukar, kalau rezeki tidak kemana, dan itu saya alami gitu loh. Ketika saya mau membuka hati saya, pikiran saya duduk ada di kajian dan menikmati kajian itu, saya melupakan dunia yang sebenarnya pada hari itu dia orang-orang pada nunggu saya. Alhamdulillah, saya tidak kehilangan mereka kok. Bahkan mereka tetap itu bang ya. Karena abang waktu itu memilih akhirat, dunia pun Allah kasih kan? Iya kasih.
Tetap mereka Nah. akhirnya reschedule minggu depan, tetap memakai jasa hukum saya, tetap membayar saya ratusan juta. Gitu. Ajib ya. Jadi rezeki itu ternyata memang nggak ketukar. Jadi teman-teman sekalian nih falsafahnya kayak gini nih. Tanam padi, rumput pasti ikut tumbuh. Tapi kalau kita tanam rumput, mustahil akan tumbuh padi. Kalau kita Iya. dahulukan akhirat, dunia akan datang. Tapi kalau kita dahulukan dunia, akhirat mulia nggak mungkin mengikuti dunia. Ya, dunia ini seperti bayang-bayang, dikejar dia lari, ditinggalkan dia kejar kita. Ini masalah ini dunia ini kurang ajar nih. Kita kejar lari dia. Iya. Bayang-bayang. Iya betul. Tapi kalau kita tinggalkan dia, kita kejar cahaya, bayang-bayang yang mengejar kita. Dan ketika kita berada di bawah naungan cahaya, jam 12 siang itu, pas di bawah cahaya, baru Allah hantar bayang-bayang di bawah telapak kaki kita. Baru kita bisa menginjak bayang-bayang. Maknanya ketika orang tunduk sempurna kepada Allah, Allah tundukkan dunia ke bawah telapak kakinya. Betul. Sekarang Bang Sunan kita lihat, Masya Allah ya. Bukan berarti dengan hijrah rezeki berkurang, enggak, tetap aja. Kita lihat beli mobil baru kemarin. Nah ini Ustaz bicara rezeki. Saya agak bingung ini. Saya mau menyampaikan rasa bahagia saya merasakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, baiknya Allah Subhanahu Wa Taala itu. Tapi saya heran, saya agak ragu. Ini jatuhnya ria atau saya euforia, saya menceritakan bahwa ini Allah tuh betul-betul luar biasa loh. Masalah rezeki, masalah kita berbagi itu luar biasa. Tapi Bismillah, insya Allah nawa itu saya bukan untuk ria. Ya? Biar hati kita. Allah tuh melihat hati kita. Kalau niatnya memang untuk berbagi kebahagiaan. Cerita lah Bang, cerita. Nawa itunya tidak ria. Bismillah, kemarin hari Sabtu ya, saya sama teman-teman mempunyai hajat, yaitu membagikan buka puasa ya kepada bapak-bapak polisi yang bertugas di jalanan atau di lapangan polisi. Ya, luar biasa tanggapan mereka ya. Banyaknya antusias ya. Itu percaya nggak percaya, Ustadz. Ketika saya selesai acara ya, saya beresin semua. Alhamdulillah di ATM saya tinggal sisa 32.000 rupiah. Allahu Akbar. Ya. Tapi saya melihat 32.000 itu saya sama sekali tenang, saya tidak takut kehilangan rezeki dari perbuatan baik saya hari itu. Ya, saya ikhlas, saya tenang dan tahu alhamdulillah luar biasa baiknya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Malam itu saya ditelepon oleh seorang konglomerat. Orang konglomerat itu minta ketemu sama saya besoknya. Dia punya persoalan, dia kasih saya kerjaan dan kontan dibayar ya sama Allah ratusan juta. Allahu Akbar. Saya udah habis kata-katanya apa ya, ini luar biasa ya. Jadi saya ingin mengajak bahwa kepada orang-orang, dengan duit yang kita punya sedikit sekalipun jangan pernah takut untuk berbagi dengan niat, apalagi membukakan puasa orang ya, atau ada orang yang datang itu kita jangan ini ngapain sih mau minta duit, enggak, siapa tahu memang Allah kirimkan orang tersebut dengan persoalannya karena Allah yakin dan percaya kita bisa membantunya menyelesaikannya gitu loh. Jadi luar biasa. Allahu Akbar ya, Allah Maha Besar. Sekali lagi memberikan keyakinan kepada saya yang luar biasa bahwa dengan duit kita yang terbatas, dengan nawa itu kita ingin membukakan orang puasa atau membantu orang yang memang membutuhkan sekali pertolongan kita, pertolongan Allah itu sangat dekat dengan kita. Allahu Akbar, luar biasa. Sayangi yang di bumi, yang di langit yang menyayangimu. Cintai yang di bumi, yang di langit yang mencintaimu. Maksudnya inspiring, luar biasa ya, kisah antum ini luar biasa. Jadi jangan takut. Ini teman-teman ya, Bang Sunan tuh ketika dia buat aksi sosial, dia bukan lagi banyak duit. Duitnya lagi pas-pasan, tapi dihabisin waktu itu tinggal 32.000. Betul. Tuhan Allah, ternyata memang benar Pak. Ketika kita sudah saldo zero, di kantong di rogoh nggak ada ke bawah nggak ada, maka nggak ada cara lain, ke atas aja. Iya. Karena ke bawah udah nggak ada. Nah, minta lagi. Nah, maka sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu
dia suka menghabiskan harta mereka supaya apa? Supaya angkat tangan itu indah, nikmat terasa. Ya, Tapi betul. kalau masih ada duit di kantong Bang ya, masih ada uang di kantong kita ngerogoh kantong kita ini ya, kita berdoa nih, Allah, 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 hati masih ke kantong. Iya, betul. Hati kita masih ke ATM kita. Sekarang kalau buka ATM, masukin kartu ke ATM, ATM minta maaf. Maaf katanya, saldo ada kurang. Habis kan sebagainya. Nah, jadi subhanallah, Bang Sunan ya, antum tetaplah berjalan kepada Allah. Kalau bisa berlari. Kalau tak mampu berlari, tak mampu berjalan merangkak terus menuju Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada manusia yang sempurna di dunia ini, nggak ada manusia yang tanpa aib. Semua kita ini penuh kekurangan, penuh dosa, lapendos, laki-laki penuh dosa. Jadi orang yang baik bukanlah orang yang tidak punya kesalahan, tapi orang yang baik adalah orang yang mengakui kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Betul nggak Bang? Betul, Ustaz. Dan terakhir Satu itu hal. Bang Sunan, ya. Satu hal. Ya. Banyak netizen melihat saya saat ini, wah, Bang Sunan hebat, wah, Bang Sunan sukses, wah, Bang Sunan ini itu. Ini sebenarnya keliru. Perlu saya akui bahwa saya ini tidak lebih, tidak kurang dari orang yang masih banyak sekali kekurangan, dosa, dan masih banyak maksiat yang sengaja atau tidak sengaja diperbuat. Ya, kenapa saya bisa seperti sekarang ini? Tentunya itu semua karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemurahan hati daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang pasti Allah Subhanahu wa taala menutupi aib saya. Gitu loh. Jadi seorang sunan itu nggak ada apa-apanya. Jadi naruh duit di dashboard enggak lagi, Bang? Naruh duit di dashboard itu ya. Memang mungkin saya dilihat nyeleneh ya sama teman-teman, sama netizen. Sebenarnya saya hanya berpikir bagaimana saya bisa berdakwah, menyampaikan sesuatu yang bermanfaat atau mencontohkan sesuatu yang baik, tapi dengan cara saya, gaya saya gitu loh. Pada saat itu saya taruh uang ratusan juta di dashboard, saya bilang bahwa apa yang kita lihat di depan mata kita ini, depan mata saya ini hanyalah cuma tumpukan uang kertas yang sama sekali tidak ada artinya. Ketika kita mencarinya dengan cara menghalalkan segala cara. Nggak ada artinya. Menghalalkan segala cara artinya dengan tipu muslihat, dengan kejahatan, dengan kelicikan, dengan misalnya merampok atau maling. Nggak ada artinya. Karena yakin tidak akan bisa bermanfaat uang sebanyak apapun ketika dihasilkan dari menghalalkan segala cara. Gitu. Itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Iya, teman-teman tahu nggak? Saya sama Bang Sunan ini pernah pergi keliling dakwah ke Kalimantan Selatan tahun 2018 akhir itu Bang ya. Ya. Sama Excel juga, sama Excel kita keliling Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Banjarmasin kan. Tidur di masjid. Dan Bang tidur di masjid, dari masjid ke masjid, dan Bang Sunan ajak beberapa orang pengacara, tapi dia tipu pengacara. Jadi anak buahnya beberapa orang pengacara itu, dia bilang, mari kita berangkat Banjarmasin, ada proyek besar. Ya, jadi orang datang pakai jas. Konglomerat, saya bilang. Dia pakai baju jas. Tahu-tahu sampai dari airport langsung ke masjid. Dia bilang, kapan kita meetingin? Sampai seminggu nggak pulang-pulang. Allahu Akbar. Tapi ada yang muntaber waktu itu ya. Ada yang mundur tanpa berita satu orang. Ditinggalin tasnya, dia kabur. Iya. Jadi kadang-kadang gini Ustadz, kadang-kadang pembelajarannya adalah kita harus memaksakan diri ya untuk lebih baik, untuk belajar atau untuk menuju ke surga itu harus memaksakan diri, atau kita maksa orang, kita tarik orang gitu. Ayo ikut saya. Bang, ada cerita Bang. Ada cerita. Jadi ada cerita ini, ada anak gadis innocence lah kan. Dia dari pesantren, nggak pernah ketemu cowok, tiba-tiba sama ayahnya dijodohkan kan, sama satu orang yang tidak dikenal juga. Namanya anak nggak pernah ketemu, tiba-tiba nikah. Jadi singkat cerita, malam pertama lah Bang. Malam pertama kan, anak perempuan tadi dia nggak pernah ketemu cowok, nggak pernah ngapa-ngapain, akhirnya dia nggak mau dekat-dekat sampai malam, sampai pagi pun nggak bisa didekati. Didekati sama suami dia lari, dekati sama suami dia lari. Malam kedua juga begitu. Malam ketiga juga begitu. Pokoknya dia nggak mau. Orang dia belum kenal. Siapa kamu? Kata tiba-tiba dia bilang, aku suamimu, nggak bisa. Aku nggak mau.
Akhirnya 3 hari sudah terjadi, malam pertama nggak apa yang dia harapkan sama suaminya ini nggak tercapai. Dia ngadu sama orang tuanya, sama mertuanya. Dia bilang, Pak, Ma, kayaknya memang aku nggak jodoh sama anaknya Bapak. Loh, maksudnya apa, Nak? Udah 3 malam ini, belum belah duren kita. Hah? Udah 3 malam, saya belum dapatkan hak saya sebagai seorang suami. Wah, sabar nak. Kasih waktu 1 malam lagi ya. Kalau memang 1 malam ini anak saya tidak mau, berarti memang udah selesai lah. Subhanallah, malam itu Bang, ini ceritanya kan, bapak ibunya masuk ke kamar, anaknya yang perempuan tadi diikat sama dia. Diikat di tempat tidur itu, kemudian dipanggil lah menantunya tadi. Sekarang masuk, nak. Setelah dia masuk, kemudian mulailah apa yang diharapkan dicita-citakan terjadi. So, malam itu berlalu dengan begitu indahnya. Kan? Besok pagi, kan? Besok paginya anak perempuan tadi bilang sama bapak ibunya. Dia bilang, Pak, Bu, apa nak? Nanti malam bisa diikat lagi nggak, katanya. Ternyata untuk merasakan iman itu kalau dipaksa, Bang. Itu ceritanya. Ah, gitu. Makanya Bang Sunan tuh melakukan hal itu. Betul. Ini wali. Bang Antum ngetik ini, Masya Allah, Bang Sunan. Iya. Masya Allah. Jadi begitu Bang. Jadi kebaikan ini kadang-kadang memang harus dipaksakan kadang-kadang. Dipaksakan, betul, setuju. Dipaksakan. Ibadah Sampai juga terasa dipaksakan. dampaknya, baru ketagihan. Betul, setuju. Oke, Masya Allah. Bang Sunan, apa rencana ke depan nih, Bang? Ya, terus memperbaiki diri, ya. Alhamdulillah sih, juga sekarang sudah mulai buka Al-Quran, ya. Sudah baca, menghafal, menambah beberapa surat, gitu ya. Ya, insya Allah lah, maksudnya bulan Ramadan ini, bulan puasa saat ini harus lebih baik daripada tahun lalu, kan gitu. Teman-teman tahu, teman-teman semua ya, masih tahu ya, Bang Sunan ini, ayah beliau asli dari Minangkabau ya. Payakumbuh, Bang ya. Payakumbuh. Nah, seorang laki-laki yang saleh, mau Allah lapangkan kubur beliau, amin. Dan beliau memberikan nama anak-anaknya nama wali-wali semua. Bang Sunan itu saya pikir itu nama gaulan tuh dulu, Bang. Nama bekennya gitu, nama apa? Nama artisnya. Ternyata memang nama KTP, nama akte lahirnya Sunan Kalijaga. Iya, betul, Sunan Bang. Kalijaga. Betul. Dan adiknya antum namanya Maulana Malik Ibrahim. Iya, betul. Alhamdulillah. Ajib, Bang. Tapi antum bisa bahasa Minang nggak, Bang? Sakete. Sakete. Tapi ama orang mana? Jawa Sunda. Ama Jawa Sunda, apa orang Minang? Ya. Udah awak, Masya Allah. Sama ini sih Ustadz, yang saya sedang pikirkan terus setiap hari ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat saya sampai seperti sekarang ini pasti ada maksud dan tujuannya. Nggak mungkin itu hanya semata-mata untuk saya pribadi gitu. Jadi saya berpikir saya diberikan keluasan rezeki, saya diberikan keluasan pergaulan, saya diberikan kenikmatan, diberikan derajat yang baik sama Allah, itu pasti ada maksud dan tujuannya. Nah, sementara ini saya hanya menangkap bahwa maksud dan tujuannya adalah saya harus bisa berguna untuk banyak orang dalam segi atau sisi manapun. Harus bisa berguna untuk banyak orang. Gitu. Ya. Sekolah, Bang. Mestinya kita kan di Saling Sapa TV nih, Bang. Kita minta maaf kepada semua jamaah pesantren Papua di rumah aja. Mungkin kita agendakan program Saling Sapa TV-nya di lain hari. Dan malam ke-31 ini kita ganti di sini aja live-nya. Cuman jam 9.15 ini kita akan mulai live langsung di Sky Live ID. Hari ini saya akan live sama Mbak Kikan. Mbak Kikan yang dulu vokalisnya Coklat. Ya. Nah, Mbak Kikan sebentar lagi kita akan live di Sky Live ID. Teman-teman coba ya. Teman-teman coba kalian follow sekarang Sky Live ID. Nah, Sky Live ID, ya, coba di follow sekarang. Kita akan akhiri live dengan Bang Sunan. Nanti kita akan lanjutkan lagi Bang Sunan ya. Kita akan lanjutkan lagi Allah. Dan nanti hostnya di sini sama Reza Aditya. Ini Reza nih. Reza Aditya dia udah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reza Aditya
Nanti bintang tamunya nanti kita live dengan bagikan. Apa tema kita nanti? Itu tuh lagunya bisa. Oh, ketika tangan kaki bicara. Tangan kaki beliau sangat pernah ketemu, Masya Allah Bang Sunan. Semoga Allah rahmati antum. Semua anak istri diberikan kesehatan sama Allah. Diistiqomahkan dalam mentaati Allah. Semua selamat dunia akhirat. Amin. Oke, Bang. Sama satu lagi Ustadz, saya mohon sama teman-teman netizen kalau berkenan mendoakan putri saya Salma Fina Hairunisa Putri Sunan agar kembali menjadi seorang wanita yang muslimah dan menjadi anak yang solehah. Amin. Amin, amin. Allah dengar doa antum, Bang. Antum orang tua yang sangat baik hati, yang sangat mencintai anak-anaknya. Semoga didengar sama Salma juga. Dan Amin, kita semua, dan anak-anak saya juga didoakan ya, Alisa. Ya. Didoakan juga, mirip-mirip lah anaknya dia, hobinya. Sekarang lagi di Bali, semoga bisa pulang ke rumah. Ya, oke Bang. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.